Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena nama saya disebut. Artinya nama saya terekam di alam bawah sadar beliau. Jadi kalau mungkin Mas Panji besok atau yang akan datang melaksanakannya lagi membuat undang saya sebagai konsultan. Kalau bicara mensrea berarti bicara niat jahat. Iya, Niat jahat itu belum muncul, ya masih dalam perencanaan di dalam. Lebih cocok kalau disebut modus operandi. modus operandi. Ya, kalau kelemahannya kalau mensrea main di kritik, maka itu bukan mensrea. Kebetulan saya mempelajari masalah mensrea. Ya, jadi supaya paham dulu mungkin ada yang kurang tepat. Kalau bicara mensrea berarti bicara Bang Dharma gimana ya? Nama Bang Dharma kan disebut-sebut nih dalam konten mensreanya Panji. Gimana tanggapannya dan yang mana sih yang paling dianggap bermasalah? Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena nama saya disebut. Artinya nama saya terekam di alam bawah sadar beliau, ya sehingga nama saya masuk di dalam skrip daripada stand up comedy tersebut. Ya. Namun saya perlu luruskan, kalau kita berbicara tentang mensrea, kebetulan saya mempelajari masalah mensrea. Ya, jadi supaya paham dulu mungkin ada yang kurang tepat. Kalau bicara mensrea berarti bicara niat jahat. Iya, Niat jahat itu belum muncul. Ya, masih dalam perencanaan di dalam. Lebih cocok kalau disebut modus operandi. modus operandi. Ya, kalau modus Masih di operandi, pikiran tuh ya. kalau modus operandi adalah cara. Cara melakukan niat jahat tadi. Jadi ini lebih cocok kalau modus operandi. Judulnya modus operandi gitu. Harusnya, Harusnya ya modus bagusnya operandi, bukan atau mensrea. metode operation gitu. Karena ya itu dua hal yang memang berbeda, tetapi terhubung didahului dengan mensrea. Mensrea. Oh, Ya, nah kalau berbicara tentang politik, maka mensrea ini sangat mudah sebenarnya menemukan mensrea di politik, gitu, gampang sekali melihatnya. Jadi kalau mungkin Mas Panji besok atau yang akan datang melaksanakannya lagi membuat undang saya sebagai konsultan oh ya. supaya mudah melepaskan dari jerat hukum. Oh, Itu, kasih tahu ya, ya. kisi-kisinya ya. Persoalannya nggak ada masalah buat ada masalah. pribadi saya dikritik. Kritik itu perlu Betul. untuk membuka asana. Cuman kelemahannya kalau mensrea main di kritik, maka itu bukan mensrea. Bukan niat jahat. Bukan. Itu sudah actus reus. Ya, sudah peristiwa yang terjadi. Oh, bukan niat lagi. Bukan. Sudah terjadi. Ya, jadi harusnya modus operandi. Modus operandi. Ya, modus operandinya dilakukan dengan lelucon, ya, yang membuat tawa. Tetapi tujuannya untuk mengkritik. Nah, kalau bicara kritik, maka itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, harusnya actus reus. Reus. Gitu, ya. Nah, hal-hal yang tidak tepat, saya rasa di situ. Jadi kritik tidak ada masalah, tinggal bagaimana meluruskan, melengkapi yang persepsinya belum sama. Sehingga para penonton atau masyarakat kita cerdaskan. Tidak hanya sekedar komedi berbasis profit bisnis, ya, hanya untuk membuat tawa berhenti sampai di situ, Berarti ini tetapi tidak mencerdaskan menurut Bapak. tetapi pikirannya tidak dikritisize, ya. Ini yang penting sebenarnya. Ya, jadi kalau apalagi kemarin ada hal-hal atau menyangkut isu-isu besar yang sedang yang disatir, namun tidak lengkap, gitu. Seandainya lengkap, keren banget sebenarnya komedi. Lebih nyampe edukasinya ya. Iya, tidak menyentuh kepada substansi. Jadi kalau mau stand up komedi sebaiknya apa? Pengalaman pribadi. Kemudian berdasarkan observasi, ya observasi Data, yang kajian. ya observasi yang related dengan isu-isu. Oke, Gitu. jadi menurut Abang kemarin tuh masih kurang dalam. Kurang dalam dan nggak tepat. Nggak tepat karena makna mensrea itu adalah niat jahat. Artinya baru ada di dalam
hati. Belum dilakukan. Belum ada wujudnya. Belum. Nah, yang kemarin justru yang dibicarakan adalah hasil dari mens rea, actus reus. Actus reusnya ya. Oke. Ya, yang Sudah membicarakan berwujud si A, si B, perbuatan. ya. Iya. Jadi ini saja, ya. Dan Ini itu intinya. perlu diluruskan supaya masyarakat menjadi cerdas. Oke, jadi Dan harus jangan mencerdaskan, sampai ya. komedi ini hanya profit oriented Oke. dengan tertawa, tetapi masyarakat tidak dicerdaskan. Setelah itu hanya berhenti di tawa ya. Oke. Oke, iya. Terus tidak ada langkah Lanjutannya. berikutnya atau solusinya masyarakat harus gimana dengan edukasi yang disampaikan di dalam komedi tersebut. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat mens reanya, bridging atau beatnya ketika masuk nama seorang Dharma Pongrekun adalah ketika Panji ngebahas soal seorang tokoh yang berani. Tapi mohon maaf, berani tapi gila. Kayaknya dia nggak ngomong gila deh. Iya. Cuma bilang agak gitu. gitu. Iya. Agak nih. Tapi dia bilangnya berani aja nggak cukup katanya gitu-gitu. Iya. Gimana tuh? Sekali lagi buat saya nggak ada masalah. Ya. Kritik boleh, tapi harus ada adab. Oke. Ya. Kritik tajam boleh, harus ada adab. Dan harus dijelaskan. Jangan sampai begini. Kenapa dibilang pemikiran orang yang berani tanpa nalar memang gila? Masuk ke Tanpa situ nalar, ya. tanpa Ya. Orang gila. keberanian tanpa nalar adalah gila. Gila. Yes, sepakat. Nah, sekarang nalarnya tidak dibuka. Oh, tapi dia punya sebenarnya. Bukan, maksudnya nalar dari apa yang dikomedikan Oke. tidak dibuka. Oh, tidak dibuka. Ya, cuman dibilang gila. Oh. Karena begini, Karena berhenti di komedi tadi. kebanyakan kita, Mas, saya, Mbak, selama ini kita dicetak oleh sistem standarisasi pola pikir Iya. Kalau di sekolah. Standarisasi. Sehingga kalau Nah, ada kata-kata yang nggak bisa out of berkembang. the box, Iya, menarik Dianggap? kata-katanya. yang keluar dari textbook, maka itu dibilang gila. Itu sebenarnya adalah cetakan daripada sistem general education. Jadi anggap nggak biasa berarti gila. Ya, itu hebatnya sistem yang ada. Mencetak orang dengan metode empirik. Harus ada actus reusnya, harus ada kejadiannya, baru percaya. Oh, terpola ya. Ya, sementara saya sudah keluar dari comfort zone atau dari textbook. Saya berbicara akar, kebanyakan orang baru berbicara daun. Belum sampai ujung. Belum. Itulah makanya saya selalu berkata, Berarti Abang udah ada lebih dulu. udang di balik batu. Nah, selama ini sistem yang ada, itu hanya melihat sampai di batunya. Terhalang oleh batu. Kenapa? Karena sistem standarisasi pola pikir membentuk orang hanya dengan 5W 1H. Tanpa mengetahui siapa yang membuat, kemudian siapa yang diuntungkan. Oh, harus ditambah formulanya. Iya. Gue tertarik dengan kata-katanya ada standarisasi pola pikir. Jadi kan orang-orang yang punya ide, punya gagasan out of the box tadi itu dianggap aneh. Karena Padahal kita kan dicetak itu, sama. Bisa jadi itu justru jadi simpul-simpul pemikiran baru ya. We. Tapi kan nggak bisa diterima. Bukan bisa jadi, memang sistem mencetak supaya mudah dikontrol. Oh. Seperti domba Tapi kenapa akhirnya yang muncul digiring, yang out of the box? ya, yang digiring seperti kerbau dicucu hidungnya, jadi gampang ditarik kemana. Oh. Ya, sehingga mudah dikontrol, mudah dikendalikan. Itu tujuan standarisasi tujuannya. itu? Iya, Oke. itu Bu, supaya hal-hal yang tidak ada di textbook itu menjadi bumper buat mereka untuk melanjutkan mens rea, Niatnya. gitu Bu ya. Paham. Paham ya? Iya. Gitu. Tapi Jadi, bis- jadi politik, apalagi kalau tadi bicara politik ya, Ya. sangat mudah menemukan mens rea-nya. Oke. Ya, mens rea-nya di mana kalau politik? Lihat aja kebijakan-kebijakan yang keluar, itu mens rea. Itu mens rea. Mens rea. Kebijakan itu mens rea. Kebijakannya mereka mens rea. Itulah Iya, kenapa kemarin KUHP yang baru Ya. buru-buru. Buru-buru itu apa? Modus operandi. Oke. Isinya Mens rea, ya untuk menutupi mens rea. Paham ya? Paham. Ya, jadi mudah sekali. Mudah sekali. Nah, actus reusnya nanti kita lihat masyarakat katanya begini, Implementasinya. hasilnya begini. Nah, itu actus Ada reusnya. perbedaannya Iya. gitu ya. Oke.